Mungkin lu udah tahu sama tragedi Fat Cat yang sekarang lagi viral, yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan, yaitu kisah seorang pemuda dari Cina yang menghabisi nyawanya sendiri dengan lompat ke sungai gara-gara putus sama pacarnya. Jadi dari mana gue tahu berita ini dan akhirnya jadi menarik perhatian gue untuk dibahas dari email dari salah satu audiens gue yang bernama Danang. Selamat malam Mas Gilang, saya mau request bahas kisah pemuda Cina bundir karena bucin yang belakangan ini sedang viral. Jika Mas Gilang tertarik dengan kasus ini, mungkin bisa searching-searching di internet dengan keyword Fat Cat atau Tanzu, karena saya nggak bisa ceritain kronologi panjang lebar di email karena terlalu panjang. Tapi singkat cerita, Fat Cat si cowok ini terlalu bucin dengan pacarnya, Tanzu, dan parahnya bucinnya dia sudah sampai ke tahap simping atau ngesim. Karena si Fat Cat sudah sering ngasih Tanzu uang, hadiah atau gift dan lain-lain, bahkan kata beberapa netizen jika dijumlah pemberian dia selama 2 tahun, pacaran bisa sampai 1 miliar kalau dirupiahin. Kenapa hal ini tiba-tiba jadi perhatian saya? Karena saya merasa janggal, kenapa si Fat Cat sangat menginginkan wanita tersebut bahkan sampai bertindak bodoh. Tidak ada laki-laki dengan pikiran yang waras atau sehat yang tiba-tiba takluk dengan wanita yang jelas-jelas parasit atau melorotin duit. Di samping itu saya jadi berspekulasi, dan spekulasi tersebut juga berasal dari beberapa komentar netizen. Bisa jadi si Fat Cat memang dalam tanda kutip menginginkan tubuh si Tanzu, tapi sayangnya Tanzu malah memanfaatkan hal tersebut untuk meraih keuntungan materi dari Fat Cat tanpa membalas dalam tanda kutip imbalan yang diinginkan Fat Cat. Gara-gara ada netizen yang komentar begini di video yang bahas kasus tersebut, Man want S3X, Woman want Love, saya jadi curiga, jangan-jangan di zaman sekarang sudah banyak wanita-wanita yang sadar akan fenomena ini dan memanfaatkan kelemahan para cowok low value demi keuntungan materi mereka. Terima kasih sudah membaca email saya yang panjang ini. Thank you juga karena udah kirim email panjang lebar merangkum kisahnya si Fat Cat ini buat gua. Gue udah baca sedikit cerita yang lebih lengkap tentang tragedi si Fat Cat ini. Gimana ini cowok katanya rela menghemat secara ekstrim, pengeluaran makan sehari jadi cuma Rp22.000 dan dia rela ngelakuin ini demi ngasih duit ke si ceweknya buat ngajak dinner mahal, ngebiayain biaya hidupnya, ngebantu si cewek bikin bisnis dari duit yang dikasih. Yang kalau ditotal selama pacaran katanya udah habis Rp1 miliar buat si cewek. Abis itu si cewek bosen dan bilang, aku udah gak sayang lagi sama kamu. Terus diputusin. Terus si cowok yang sakit hati karena dikhianati akhirnya mutusin buat mengakhiri hidupnya. Rest in peace brother, bless his soul di alam sana. Berita ini langsung viral dan seluruh dunia murka ke si cewek yang katanya gak punya hati, kejam, manfaatin doang. Bahkan katanya baru-baru ini si cewek dihajar massa, mukanya bengep, bonyok, buntut dari tindakan yang dia lakuin ke almarhum Fat Cat. Nah jadi pertanyaannya, salah siapa di sini? Kalau ngelihat respon para netizen, mayoritas menyalahkan si cewek karena dia berhati jahat, gak punya otak, manfaatin doang. Padahal cowoknya udah baik banget, jarang loh ada cowok yang se-ekstrim ini baiknya. Tapi kalau lu nanya gue pribadi, sorry banget, menurut gue ini 100% kesalahan ada di si cowok. Karena si cowok, si Fat Cat ini ngebiarin dirinya dieksploitasi, dijajah sama pacarnya. Kenapa dia bisa jadi buta, gelap mata, gagal ngelihat red flag yang diperlihatin sama mantannya selama pacaran? Bisa jadi karena si Fat Cat ini naif soal hubungan. Gue gak tahu apakah Fat Cat baru pertama kali pacaran karena biasanya putus yang pertama kali itu nyakitin banget, membekas banget. Atau bisa jadi juga karena faktor didikan keluarga, karena ketidakhadirannya sosok ayah yang maskulin, yang keras, yang mana dia akhirnya cuma dibesarin sama single mother sehingga cara pandangnya ke cewek dan hubungan itu ya kayak gitu, emosional dan over bucin. Tapi kan ini artinya wujud kasih sayang dengan dia nyenengin ceweknya. Bukan gitu maksudnya, ini kelewatan dan jatuhnya udah negatif banget dengan dia rela memangkas drastis biaya makanan hariannya demi duitnya buat dikasih ke si pacar. Dia gak sayang sama kesehatan tubuhnya sendiri, dia rela buat gak dapat nutrisi yang proper buat tubuhnya sendiri. Gimana ceweknya peduli kalau dianya sendiri aja gak peduli? Gimana orang lain mau respect ke lu kalau lu nya aja nggak respect ke diri lu sendiri? Kalau duitnya mungkin buat orang tua yang kesusahan, atau misalnya dia duda punya anak satu dan duitnya supaya anaknya ini bisa makan enak, ini beda cerita. Ini tindakan yang mulia menurut gua. Ini masalahnya buat seorang cewek yang fit, yang sehat-sehat aja dan gak kelaparan. Di samping itu saya jadi berspekulasi, dan spekulasi tersebut juga berasal dari beberapa komentar netizen. Bisa jadi si Fat Cat memang dalam tanda kutip menginginkan tubuh si Tanzu. Sayangnya Tanzu malah memanfaatkan hal tersebut untuk meraih keuntungan materi dari Fat Cat tanpa membalas
dalam tanda kutip imbalan yang diinginkan Fat Cat. Oh, ini udah bukan menginginkan tubuh lagi levelnya, tapi lebih dalam dari itu. Ini mendewakan, menuhankan. Si Fat Cat ini udah ngejadiin pacarnya ini sebagai pusat segala-galanya. Ibaratnya udah kayak matahari, sumber kehidupan, dimana tanpa matahari dunia bakal gelap gulita. Kalau menginginkan tubuh doang, dia gak bakal peduli pas diputusin. Emosinya terjaga, karena dia ngelihat pacarnya selama ini sebagai objek doang kan. Tapi ini dia sampai bundir, berarti dia udah attach banget secara emosional ke level yang sangat obses, dan ini nggak sehat. Gara-gara ada netizen yang komentar begini di video yang bahas kasus tersebut, "Man want S3X, woman want love." Saya jadi curiga, jangan-jangan di zaman sekarang sudah banyak wanita-wanita yang sadar akan fenomena ini dan memanfaatkan kelemahan para cowok low value demi keuntungan materi mereka. Yes, betul sekali. Faktanya emang udah banyak cewek-cewek di zaman sekarang yang sadar akan hasrat S3X kita cowok yang lebih tinggi dari cewek, dan ini normal karena kadar hormon testosteron kita emang jauh lebih tinggi dibandingin cewek. Gini aja deh, logikanya dalam setahun cewek cuma bisa sekali doang ngelahirin. Anak yang dilahirin biasanya 1 atau 2 kalau kembar. Sementara cowok bisa punya puluhan atau bahkan ratusan anak kalau berhubungan badannya sama puluhan atau ratusan cewek juga dalam setahun. Makanya cewek didesain sama mother nature untuk gak punya hasrat S3X yang tinggi seperti kita cowok, karena kemampuan tubuh cewek yang cuma bisa ngelahirin sekali doang dalam setahun. Itu menurut pandangan gue. Seperti yang udah gue bahas di video ini, cewek ngerti ini kelemahan cowok dan bisa banget dieksploitasi. Buktinya sekarang OF booming. Terus kalau lu merhatiin akun-akun cewek NSFW di Instagram atau TikTok, pasti followersnya tinggi dan para pascoler lah yang ngebikin culture ini terjadi. Cewek ngeposting konten vulgar dapat likes banyak. Ini sama aja mengafirmasi mereka untuk terus ngelakuin ini. Coba lu pikirin gimana seandainya para pascoler itu tobat dan akhirnya cowok punya standar di mana mereka nggak ngedukung postingan-postingan cewek yang mengundang syahwat. Gue jamin OF bakal hilang dari peredaran. Semua ini gara-gara pascoler yang gak punya standar, yang dikontrol sama hawa nafsunya. Bahkan kalau lo suka merhatiin di mall, di cafe, atau di jalan, itu kelihatan banget body language dari seorang cowok yang dikontrol total sama pacarnya. Atau kalau udah nikah istilahnya suami-suami takut istri. Mereka gak punya standar, gak netapin batasan, gak tegas sama dirinya sendiri. Ya jangan nyalahin cewek kalau lo berakhir gak dienakin. Salah sendiri, siapa suruh lo terlalu penurut jadi orang. Pelajaran yang bisa lu ambil dari kisah tragis Fat Cat ini, have respect on yourself. Hargai diri lu sendiri. Terkadang gak masalah bersikap egois kalau itu tujuannya demi kebaikan lu dan sama sekali gak ngerugiin orang lain. Lu harus punya standar. Lu harus netapin batasan yang gak boleh dilewatin sama orang lain. Dan mereka tahu konsekuensi apabila melanggar batasan yang lu tetapin, yaitu lu udahan berurusan sama mereka. Ini yang si Fat Cat sayangnya gak punya. Like, share, komen video ini kalau lo ngerasa kontennya bermanfaat. Gue nulis ebook panduan lengkap berhenti PMO permanen. Jadi buat lo yang pengen berhenti total dari kebiasaan kotor ini, lo bisa cek link di deskripsi. Gue juga ngadain konsultasi one-on-one melalui video call atau email. Lo bisa juga cek di link di deskripsi untuk gimana cara apply-nya, cara how to-nya. See you in the next content.